Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Goni, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Pendidikan Islam semester 4. Nah, kelas 4A PAI gitu. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk uh, apa namanya? Memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah pendidikan filsafat pendidikan. Nah, sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Dr. Iqbal Amar Mujaki selaku dosen pengampu. Sebelumnya izin Bapak, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di sini tertera 8 pertanyaan gitu kan. Yang pertama, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau seperti di lapangan gitu kan. Nah, saya di sini mengambil apa ya namanya pendapatnya Juhair ini dalam bukunya yaitu Filsafat Pendidikan di halaman 45. Beliau mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran mendasar tentang hakikat, tujuan, dan arah pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Nah, dalam praktiknya di madrasah maupun di pesantren, filsafat ini mempengaruhi pembelajaran dengan menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pembinaan akhlak gitu kan. Nah, madrasah juga mengintegrasikan pelajaran umum dengan ilmu agama, sedangkan pesantren menekankan pembiasaan ibadah, kedisiplinan, dan kemandirian tentunya. Contohnya yang saya rasakan ketika di pondok pesantrennya itu dapat dilihat ketika santri tidak hanya belajar kitab kuning tentunya, tapi juga dilatih untuk berorganisasi di sekolahnya, terus dan berwirausaha sehingga terbentuk pribadi yang berilmu sekaligus berakhlak gitu. Nah, yang kedua, sekarang bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan di masing-masing filsafat pendidikan tersebut gitu kan. Nah, dalam konteks pendidikan di Indonesia gitu kan, filsafat pendidikan Islam berlandaskan wahyu dan bertujuan membentuk insan nun kamil atau insan yang sempurna gitu kan. Sedangkan filsafat pendidikan Barat berlandaskan rasionalitas dan empirisme gitu. Dengan tujuan mengembangkan kebersamaan berpikir serta keterampilan hidup gitu kan. Nah, kelebihan daripada filsafat Islam ini adalah mampu menjaga moral dan identitas bangsa gitu kan. Namun kadang kurang menekankan sains modern gitu. Jadi dalam bidang sains dan keilmuan umum itu agak kurang mau sekarang pesantren banyak yang meningkatkan di dalam keilmuan itu gitu kan. Nah, sebaliknya filsafat Barat unggul dalam inovasi dan penggunaan teknologi, tetapi cenderung sekuler dan tidak mengabaikan nilai spiritual gitu. Jadi dalam konteks Indonesia ini keduanya itu sebaiknya dipadukan agar menghasilkan pendidikan yang berkarakter Islam sekaligus kompetitif secara global. Nah, ini juga ditekankan juga dalam filsafat pada abad pertengahan gitu oleh siapa namanya? Ibnu Sina gitu. Contohnya ya. Nah, yang ketiga ada jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam serta elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan gitu. Nah, menurut Ramayulis dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam di halaman 67 ya, kerangka kerja filsafat pendidikan Islam mencakup ontologi tentunya, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini ontologi menekankan hakikat manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi jasmani, akal, dan ruhani gitu kan. Sedangkan epistemologi menegaskan bahwa ilmu bersumber dari wahyu dan akal. Nah, sedangkan aksiologi menekankan tujuan pendidikan untuk membentuk akhlak mulia gitu. Dalam pengembangan kurikulum, elemen penting yang harus diperhatikan adalah tujuan pendidikan. Materi yang memadukan antara ilmu agama dan umum gitu kan. Metode pembelajaran berbasis tarbiyah, taklim dan takdib, terus lingkungan yang religius, terus peran guru sebagai teladan, serta evaluasi yang menilai aspek kognitif dan akhlak gitu. Nah, yang keempat di sini ada pertanyaannya, yaitu dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Tentunya
banyak ya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang saat ini gitu kan. Nah, ontologi pendidikan Islam itu menekankan bahwa pendidikan harus membentuk manusia seutuhnya dengan keseimbangan jasmani, akal, dan ruhani gitu. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu prinsip ini dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan lembaga pendidikan Islam saat ini gitu kan. Sebagai seperti globalisasi dan krisis moral gitu. Nah, misalnya lembaga pendidikan dapat seperti lembaga pendidikan dapat apa namanya? Mengintegrasikan sains modern dengan nilai Islam gitu kan, memperkuat pembiasaan akhlak mulia ibadah dengan nilai-nilai Islam gitu. Nah, memperkuat pembiasaan akhlak mulia ibadah dengan keteladanan guru gitu, dan keteladanan guru gitu kan, serta menambahkan keterampilan praktis seperti kewirausahaan agar lulusan-lulusan madrasah ini siap menghadapi dunia kerja gitu kan. Dengan demikian lembaga pendidikan Islam tetap relevan gitu, tanpa kehilangan jati dirinya gitu. Contohnya seperti di MA Niatul Amal itu kan, itu menurut saya sudah apa ya, cukup lengkap gitu kan. Di samping dia menekankan kepada spiritualitas atau ilmu agama, dia juga ada seperti pelajaran-pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus sains, terus fisika gitu, biologi, yang banyak ya. Terus ada juga program namanya BLK kalau di Emmanuel Amal itu. Jadi mempersiapkan lulusan-lulusan dengan tidak hanya menekankan kepada aspek kecerdasan intelektual, tapi juga dia siap menghadapi dunia kerja gitu. Nah, yang kelima di sini ada sepertinya itu jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam, bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik gitu kan. Nah, tentunya epistemologi pendidikan Islam itu sangat penting ya, karena menjelaskan sumber dan cara memperoleh ilmu gitu kan, dengan menekankan wahyu dan akal sebagai sumber pengetahuannya. Nah, epistemologi Islam mengajarkan agar ilmu tidak terlepas daripada nilai spiritual tentunya. Gitu. Agar kita tidak hanya berilmu tapi juga beradab gitu. Nah, hal ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik tentunya. Nah, karena ilmu yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk kepentingan duniawi saja, tetapi juga diarahkan kepada kemaslahatan umat gitu kan. Masyarakat yang berlandaskan epistemologi Islam akan lebih kritis gitu kan, religius, dan mampu memanfaatkan ilmu untuk kesejahteraan bersama gitu. Tidak hanya dipendam sendiri ilmu itu, karena kan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Nah, terus yang keenam itu ada tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa gitu kan. Nah, aksiologi pendidikan Islam membahas nilai dan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Nah, pendekatan yang efektif gitu kan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam adalah pendekatan integratif yang menggabungkan ilmu agama dan umum tentunya. Dan seperti tadi di MA atau AMA gitu kan. Itu dia apa ya? Apa namanya? Menggabungkan antara ilmu spiritual dan ilmu umum gitu kan. Nah, pendekatan humanistik Islam yang menekankan pembinaan akhlak gitu, serta pendekatan praktis yang menyiapkan keterampilan hidup. Pendekatan ini efektif karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai Islam dalam pendidikan gitu. Nah, yang ketujuh ada jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda uh, buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Nah, apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, saya rancangan program pendidikan Islam yang integratif harus menggabungkan hakikat manusia dan hakikat pendidikan tentunya ya. Program ini mencakup tujuan membentuk insan kamil, insan yang sempurna gitu, manusia yang sempurna. Materi yang memadukan ilmu agama, sains, dan keterampilan
terus metode pembelajaran berbasis tarbiyah, taklim dan tadib, terus lingkungan religius yang mendukung pembentukan karakter, terus serta evaluasi yang menilai aspek tidak hanya pada aspek kognitif, tentunya afektif dan psikomotorik juga gitu kan. Dengan rancangan ini, pendidikan Islam akan menghasilkan lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman tentunya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas gitu. Terus yang ke 8 gitu kan. Dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil gitu kan. Berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, dalam konteks demokratisasi pendidikan gitu kan, eh, filsafat pendidikan Islam berperan penting dalam menciptakan sistem yang inklusif tentunya gitu. Menciptakan sistem yang inklusif tadi dan adil tentunya. Islam menekankan keadilan gitu kan, persamaan dan penghargaan terhadap fitrah manusia gitu kan, sehingga pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan gitu kan. Implementasi nyata dapat dilihat pada madrasah yang memberikan beasiswa bagi siswa yang apa ya, bagi siswa yang maaf ya kurang mampu gitu kan, atau pesantren yang menerima santri dari berbagai latar belakang sosial gitu kan, sehingga di dalamnya itu kan kita harus belajar toleran gitu tentunya ya sahabat-sahabat, belajar toleran gitu kan. Terus dengan demikian filsafat pendidikan Islam mampu mendorong terciptanya sistem pendidikan yang adil, inklusif dan berkarakter Islam tentunya. Contohnya seperti itu gitu. Kurang lebihnya mungkin itu aja ya. uh, Kurang lebihnya mohon maaf ada salah kata atau ekspresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.